Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngulik, ngobrol urusan lingkungan. Hari ini balik lagi sama aku di podcast Ngulik yang tentunya nggak bakal sendiri di sini. Kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau adalah Ibu Anissa Nurlatifah. Beliau merupakan dosen teknik lingkungan yang sedang mendalami tentang mikrobiologi lingkungan. Halo Bu Anissa. Halo Sukma, apa kabar? Baik Bu, gimana kabar Ibu Anissa? Alhamdulillah baik juga. Ya, alhamdulillah. Amin. Nah Bu, mengenai mikrobiologi lingkungan Ibu, dengar-dengar nih Bu, kan ada antibiotik resistance. Nah, di mana itu tuh kalau misalnya ancamannya itu buat nanti itu ke ketahanan pangan, tentang nanti itu dampaknya ke manusia, hewan, bahkan hingga tumbuhan. Nah, kalau misalnya untuk ke manusia sendiri itu nanti ancamannya itu bisa menyebabkan meningkatkan infeksi. Nah, untuk penyembuhannya itu dirawat inap di rumah sakit itu lebih lama. Nih, itu bener apa nggak sih Bu? Apa bagaimana? Oke, jadi ini ya terkait antibiotik resisten ini menjadi ancaman yang sudah dirembuk serius ya sama WHO gitu ya, karena ini sudah menjadi ancaman global. Jadi antibiotik resisten kalau kita definisikan adalah sebuah ancaman di mana yang namanya antibiotik itu kan fungsinya untuk membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh manusia. Nah, ketika bakteri ini menjadi resisten gitu ya, otomatis antibiotik atau obat yang diberikan untuk membunuh bakteri ini menjadi tidak efektif lagi gitu ya. Nah, kalau tidak efektif lagi artinya berarti kalau manusia terinfeksi bakteri, upaya penyembuhannya menjadi lama gitu ya, menjadi lebih lama gitu ya. Nah, lebih menjadi ancaman lagi ketika produk-produk antibiotik ini yang menjadi resisten tadi ya digunakan di bidang pangan, di bidang peternakan gitu ya. Misalnya di bidang peternakan tuh misalnya dia digunakan untuk dimasukkan di pakan ya agar terhindar dari infeksi. Tujuannya kan awalnya untuk itu ya, terhindar dari infeksi. Tapi kalau penggunaannya berlebihan, tidak tepat gitu ya, ini akan menyebabkan menjadi resistensi antibiotik. Jadi artinya antibiotik tadi yang fungsi awalnya untuk membunuh bakteri gitu ya menjadi tidak efektif lagi. Artinya bakteri sudah resisten, kebal gitu ya dengan adanya zat atau obat antibiotik tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya juga tidak hanya bakteri ya. Sebenarnya yang menjadi ancaman juga antimikroba resisten. Karena yang namanya mikroorganisme tidak hanya bakteri saja. Ada jamur gitu ya, dan ada protozoa dan anggota mikroorganisme yang lain gitu. Nah, berarti kan itu kan kayak kita bisa temuin dari hal-hal yang di sekitar kita kayak bahan-bahan obat-obatan dari gitu lingkungan ya, kita gitu ya. Nah, bahan-bahan kalau misalnya sakit kemudian diberi kita diberi resep oleh dokter gitu ya, diberi antibiotik gitu ya. Nah, itu harus dengan resep dokter gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Nah, dari kehidupan sehari-hari kita dekat gitu. Kalau untuk penyebab utamanya nih Bu, buat manusia sendiri ya Bu, nanti akhirnya tuh jadi resistensi antibiotik itu bagaimana Bu cara penyebarannya seperti itu? Oke. Jadi kenapa menjadi resisten gitu ya bakteri yang ada di dalam tubuh manusia gitu. Jadi sebenarnya antibiotik itu tidak hanya membunuh bakteri target saja gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya, nanti bakteri yang bukan target gitu ya, jadi di dalam tubuh manusia itu banyak bakteri ya, tidak hanya satu jenis gitu ya. Nah, antibiotik sebenarnya untuk targetnya hanya satu bakteri yang menyebabkan infeksi tadi. Nah, bakteri lain yang tidak menyebabkan infeksi tadi itu menjadi tidak terbunuh gitu ya dengan adanya antibiotik tadi. Akibatnya ketika tidak terbunuh, dia menjadi mengenali antibiotik tadi, akibatnya menjadi resisten. Nah, kita ingat bahwa bakteri itu bisa berkembang gitu ya, bisa bertambah banyak gitu ya, bisa satu sel bakteri menjadi banyak gitu ya.
Nah, ini akibatnya kalau tumbuh berkembang gitu ya, maka resistensi juga berkembang, karena resistensi ini di dalam sel bakteri gitu ya bisa ditularkan. Jadi bisa ditularkan ke sel bakteri yang lain gitu. Baik Bu. Nah, untuk penyebab utamanya nih Bu, biasanya itu kalau di manusia itu apa Bu bisa jadi resistensi antibiotik? Jadi bakteri yang di tubuh manusia menjadi resisten terhadap antibiotik itu yang pertama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan. Artinya berlebihan di sini adalah menggunakan antibiotik tidak sesuai resep dokter, atau ketika mengkonsumsi antibiotik gitu ya tidak selesai. Kan biasanya kalau dikasih resep sama dokter itu harus habis gitu ya, antibiotik harus habis ya. Misalnya apa, kemarin misalnya kalau sakit apa, misalnya demam gitu ya, demam kemudian yang itu disebabkan karena infeksi bakteri gitu ya, kemudian dikasih apa, amoxicillin misalnya gitu ya, dikasih tetrasiklin gitu ya, itu harus habis gitu kan, dokter bilang itu harus habis gitu ya. Nah, itu harus dihabiskan, memang harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Karena sudah pas, takarannya sudah pas untuk dengan takaran sekian gitu, itu bisa membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi tadi gitu ya. Ketika itu tidak dihabiskan, maka akan memberi waktu kepada si bakteri di dalam tubuh manusia gitu ya untuk belajar belajar mengenali zat itu gitu ya, mengenali sesuatu. Jadi kalau antibiotik bagi sel bakteri itu zat asing gitu ya. Nah, dia punya waktu untuk mengenali zat asing tersebut. Akibatnya ketika tidak dihabiskan, akibatnya dia punya waktu itu sehingga nanti dia punya mekanisme untuk bertahan gitu ya. Di dalam sel bakteri itu dia membentuk sebuah mekanisme yang akhirnya nanti menyebabkan adanya resistensi itu gitu. Resistensi antibiotik. Nah, itu kan salah satunya itu kalau dari penggunaan apa namanya antibiotik yang berlebihan. Kalau dari sisi manusianya ya, kalau dari sisi misalnya di bidang yang lain, misalnya di bidang ternak gitu ya, mereka menggunakan antibiotik di dalam pakannya untuk mencegah agar si ternak ini tidak terinfeksi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ternak itu tidak sakit gitu ya, sebenarnya tidak perlu dia kasih antibiotik. Atau juga penggunaan misalnya di insektisida atau pestisida ya di bidang pangan gitu ya, di bidang pertanian, misalnya membudidaya buah gitu ya, buah di spray gitu ya agar tidak terhindar dari penyakit gitu ya, itu juga mengandung antibiotik. Tapi kalau sudah berlebihan ya itu akibatnya akan menyebabkan adanya resistensi tadi gitu. Untuk akibat atau dampak dari resistensi antibiotik itu bisa ke ini nggak sih Bu, apa namanya, efek atau dampak di jangka panjang itu? Jangka panjang ya, jangka panjang kalau tentu saja kalau ada terjadi resistensi, sudah terjadi resistensi ya, ketika manusia terinfeksi bakteri tersebut gitu ya, ketika akan diobati dengan antibiotik tersebut sudah tidak mempan lagi gitu ya, sehingga harus mencari obat yang lain gitu ya. Ketika sudah belum ada obat yang lain yang menggantikan ya, otomatis infeksinya akan bertahan lama dan yang akan menyebabkan ya kematian gitu ya. Itu akibat ancamannya gitu kalau adanya resistensi itu. Berarti dampaknya cukup berbahaya juga nih. Soalnya bisa ke jangka panjang. Jangka panjang ya. Oke, nah untuk di sekitar kita nih Bu, di Jogja sendiri, buat penelitian atau kasus-kasus tentang resistensi antibiotik itu udah pernah ditemuin atau gimana? Oh ya. Ya, ada sebuah studi gitu ya di lingkungan Yogyakarta, sudah ada studi terkait keberadaan antibiotik resisten gene ya. Gene itu gen yang pengkode antibiotik resisten. Jadi di dalam sel bakteri itu ada yang namanya DNA. Nah, di dalam DNA itu ada DNA itu kan ada urutan urutan kode-kode gitu ya, dalam istilah sederhananya urutan kode-kode, yang mana di situ ada satu bagian atau ada satu segmen yang segmen tersebut menjadi penanda adanya antibiotik resisten gitu ya. Jadi yang kita katakan sebagai gen pengkode resisten gitu ya.
Nah itu ketika gen pengkode resisten ini ditemukan di lingkungan gitu ya, itu menandakan bahwa oh memang berarti sudah terjadi antibiotik resistensi di dalam lingkungan. Nah ada sebuah studi yang sudah studi gitu ya, dari melakukan penelitian gitu ya, mengambil sampel dari daerah hulu ya, bagian Merapi sampai ke bagian hilir ya. Jadi melihat lingkungan, badan air ya, badan airnya dari hulu sampai hilir ya, dari puncak Merapi sana ya, di sungai ya, yang sungai Kali Kuning atau ya Kali Kuning, di sekitar Kali Kuning Merapi, kemudian sampai di menuju tengah kota, kalirannya kan Kali Kuning, kemudian sungai Code gitu ya, sampai di Laut Selatan gitu ya. Sudah ada penelitian di situ, dia melihat keberadaan antibiotik resisten gen tadi ya. Jadi sampelnya diambil, kemudian diambil DNA-nya, kemudian diteliti apakah ada atau tidak antibiotik resisten gen tadi. Nah ternyata studi tersebut menunjukkan bahwa di bagian hulu ditemukan, tetapi lebih banyak ditemukan di bagian tengah kota. Jadi artinya di bagian Sungai Code ya, di sampel daerah sekitar Sungai Code. Itu menandakan bahwa keberadaan resistensi antibiotik tersebut itu juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daerah kota tersebut gitu ya, aktivitas industri, aktivitas rumah sakit ya, aktivitas rumah tangga gitu ya. Nah itu menunjukkan kalau antibiotik resistensi jin di bagian tengah tadi itu lebih banyak daripada yang di bagian urban gitu ya, di bagian urban, dan semakin berkurang ketika akan menuju ke Laut Selatan gitu. Tetapi studi tersebut menjadi alarm ya bagi kita gitu ya. Oh berarti memang sudah terjadi resistensi antibiotik di lingkungan Yogyakarta ini gitu ya. Itu alarm bagi kita semuanya, terutama kita ya yang di bidang lingkungan gitu ya, untuk aware gitu ya terhadap antibiotik resisten ini gitu ya. Gitu. Nah tadi Bu Anissa juga menyebutkan kalau misalnya salah satunya itu dari kegiatan aktivitas rumah tangga. Aktivitas rumah tangga, aktivitas domestik, ya, aktivitas rumah sakit, aktivitas rumah tangga gitu. Berarti itu tuh kayak aktivitas dari kita sendiri. Ya, nah itu tuh kalau aktivitas dari kita sendiri, dan tadi kalau dikaitkan dari air sungai. Air sungai itu berarti nanti kan bisa jadi itu tuh air sungainya dijadikan minum sumber minum sama kita. Mungkin ya itu. Nah itu gimana tuh Bu, kayak mungkin kan orang-orang belum tahu cara ngolahnya. Baik. Atau dari kegiatan kitanya bagaimana? Ya mungkin ada yang masih menyalahgunakan sumber air minum dari sungai mungkin ya, masih ada yang menggunakan air minum untuk kegiatan sehari-hari. Ya itu mungkin saja bisa menyebabkan antibiotik resisten jin tadi yang ada di dalam sel bakteri gitu ya masuk ke dalam tubuh manusia. Nah ketika masuk ke dalam tubuh manusia ada kemungkinan gitu ya si bakteri yang mempunyai gen resisten tadi bisa menularkan resistensinya ke dalam bakteri yang ada di dalam tubuh manusia gitu. Itu ancamannya ya gitu, risknya seperti itu gitu. Nah dari ancaman dan resiko-resiko itu tuh ada nggak sih Bu cara buat meminimalisirnya gitu biar kita tuh berkurang dari dampak pencegahan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan ya terhadap adanya ancaman antibiotik resisten si ini gitu ya. Ya kebetulan juga di minggu ini, di minggu ketiga November gitu ya, di tanggal 18 sampai 24 November kalau nggak salah, itu dikenal sebagai Antibiotic Resistant Awareness Week ya, Week of Antibiotic Resistance Awareness gitu ya. Nah ini sebagai ya kita pengingat bagi kita gitu ya, agar aware gitu dengan adanya ancaman antibiotik resistensi ini. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama tadi ya,
kalau diberi misalnya sakit, kemudian diberi resep oleh dokter gitu ya, dan di situ ada antibiotiknya, dokter bilang dihabiskan ya dihabiskan gitu ya. Tapi sebisa mungkin misalnya ya kita menjaga tubuh kita agar sehat gitu ya, dan tidak sedikit-sedikit minum antibiotik. Misalnya panas sedikit langsung minum antibiotik gitu. Jangan ya, karena antibiotik di sini perlu ada resep dari dokter gitu. Jadi misalnya sakit juga jadi harus tepat gitu ya menggunakan antibiotik ini. Misalnya karena sakit karena diakibatkan oleh infeksi jamur, ya tidak tepat kalau kita akan mengkonsumsi antibiotik, itu tidak tepat gitu ya. Jadi pertama ya upayakan tidak mengkonsumsi antibiotik jika tidak diresepkan oleh dokter gitu ya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya kita menjaga kesehatan kita gitu ya, ya menjaga pola hidup kita agar kita tetap sehat gitu ya. Dengan begitu kan konsumsi antibiotik menjadi kurang gitu ya. Kemudian penggunaan antibiotik di bidang peternakan atau di bidang pangan gitu juga diupayakan tidak berlebihan dan dalam kadar yang tepat gitu ya, seperti itu. Baik Bu, nah mungkin teman-teman di luar sana udah tahu nih sekarang dari penjelasan Bu Anissa tadi tentang antibiotik dan dimana itu tuh nggak boleh kita gunain sembarangan, jadi harus sesuai takaran dan dosisnya, betul Bu? Ya betul, dan jaga kesehatan. Nah, dan jaga kesehatan jangan lupa teman-teman di sana. Terima kasih pada Bu Anissa udah datang di podcast Ngulik hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Nah, buat teman-teman di luar sana jangan lupa tetap pantengin episode-episode lain di podcast Ngulik yang bakal ada narasumber-narasumber keren lainnya. Pasti yang kalian tunggu-tunggu juga. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.